Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita kali ini, kita belajar mengenai persamaan kuadrat, yaitu bentuk umumnya dan menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Nah, yang pertama, kita harus tahu dulu apa itu bentuk umum dari persamaan kuadrat. Jadi, bentuk umum dari persamaan kuadrat itu adalah AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Ini sering juga disebut persamaan kuadrat dengan variabel atau peubah X. Jadi Ibu tuliskan terlebih dahulu, ini dengan X-nya itu adalah variabel atau peubah. Perhatikan ya, pangkat tertinggi dari variabelnya itu adalah 2, makanya disebut juga persamaan kuadrat, dan di ruas kanannya dia adalah 0. Nah, A, B, dan C-nya itu merupakan bilangan real. Jadi dia merupakan bilangan real, dan dia punya syarat A-nya tidak boleh 0. Kenapa A-nya tidak boleh 0? Karena kalau A-nya 0, berarti 0 dikali X kuadrat itu akan hasilnya 0. Karena bilangan berapapun dikalikan 0, hasilnya akan 0. Sehingga nanti ini akan menjadi hanya persamaan linear biasa. Karena AX kuadratnya akan bernilai 0. Jadi untuk persamaan kuadrat, dia mempunyai syarat A-nya tidak boleh 0. A disebut juga koefisien dari X kuadrat. B disebut juga koefisien dari X, dan C disebut konstanta. Contoh, Ibu berikan 2 contoh, satu yang merupakan persamaan kuadrat dan satu lagi yang bukan disebut persamaan kuadrat. Ini contoh yang pertama yang bukan persamaan kuadrat. Misalkan Ibu punya di sini adalah 3x min 2 sama dengan 5. Nah, ini bukan persamaan kuadrat. Kenapa bukan? Karena pangkat tertinggi dari peubahnya di sini adalah 1. Ini kita sebut juga biasanya adalah persamaan linear. Contoh lain misalnya Ibu punya di sini. X pangkat 3 min 5x tambah 2 sama dengan 0. Nah, ini kita lihat peubahnya pangkat tertingginya adalah 3. Jadi ini juga bukan persamaan kuadrat, tapi dia merupakan persamaan pangkat 3 nantinya. Ini jadi merupakan persamaan pangkat 3. Nah, contoh. Ibu beri contoh yang kedua itu yang merupakan persamaan kuadrat. Jadi ini yang merupakan persamaan kuadrat. Misalkan Ibu punya di sini adalah 2x kuadrat min 3x min 5 sama dengan 0. Ini dia peubahnya X mempunyai pangkat tertinggi 2, di ruas kanan juga dia sudah bernilai 0. Maka dari sini kita bisa menentukan nilai A, B, dan C-nya. A ini adalah koefisien dari X kuadrat, berarti bilangan di depan X kuadrat itu adalah 2. Jadi A-nya bernilai 2. B adalah koefisien dari X, berarti bilangan di depan X ini adalah min 3, lalu C-nya adalah konstanta, jadi C-nya adalah bernilai min 5. Contoh lain, misalkan Ibu punya min X kuadrat tambah X min 3 sama dengan 0. Ini juga sudah merupakan persamaan kuadrat dalam bentuk umum. Nah, nilainya itu adalah bilangan di depan X kuadrat. Terlihat di sini seakan-akan tidak ada bilangan, tapi sebenarnya dia merupakan angka 1. Angka 1 di depan variabel tidak ditulis, maka nilai A itu adalah min 1, nilai B berarti koefisien X-nya dia adalah 1, dan nilai C-nya adalah min 3. Contoh lain, misalkan Ibu punya di sini 3x kuadrat min 5x sama dengan 0. Ini juga persamaan kuadrat. Ini nilai A-nya itu 3, karena bilangan di depan X kuadratnya 3. Lalu nilai B-nya min 5, nilai C-nya itu konstantanya dia bernilai 0. Ini konstantanya bernilai 0. Contoh satu lagi, misalkan Ibu punya di sini 4x kuadrat sama dengan 9.
ini juga persamaan kuadrat, tapi belum dalam bentuk umum. Berarti kalau dalam bentuk umum itu ruas kanannya dia harus 0. Jadi ini menjadi 4x kuadrat min 9 sama dengan 0. Di sini kita lihat, berarti nilai A-nya itu adalah 4. Nilai B-nya itu koefisien dari X. Di sini koefisien X-nya dia bernilai 0. Berarti konstantanya dia bernilai min 9. Contoh terakhir misalnya ya, Ibu punya di sini 3x dikali x tambah 2 dikurang 5 sama dengan 0. Nah, di sini kita kalikan dulu ke dalam menggunakan sifat distributif. Jadi 3x kali x dia akan jadi 3x kuadrat. 3x dikali plus 2 dia akan menjadi plus 6x dikurang 5 sama dengan 0. Nah, di sini akan terlihat bahwa nilai A-nya itu 3, nilai B-nya itu 6, dan terakhir nilai C-nya itu adalah min 5. Nah, ini contoh dari yang persamaan kuadrat dan bukan persamaan kuadrat. Nah, apa yang dimaksud dengan menyelesaikan persamaan kuadrat? Ini ya, yang dimaksud dengan menyelesaikan persamaan kuadrat itu adalah, ini Bu langsung tulis di sini aja ya. Jadi ini adalah menentukan nilai variabel yang memenuhi persamaan kuadrat tersebut. Nah, selanjutnya nilai variabel tersebut disebut penyelesaian. Jadi disebut juga dia penyelesaian atau akar-akar persamaan kuadrat, atau disebut juga dia akar-akar persamaan kuadrat. Contoh Ibu punya ya, contoh. Misalkan Ibu punya persamaan kuadratnya itu adalah x kuadrat min x min 6 sama dengan 0. Nah, kalau Ibu ganti variabelnya dengan angka 3. Ini Ibu ganti variabelnya dengan 3, maka ini akan menjadi 3 kuadrat dikurang 3 dikurang 6. Nah, dikatakan memenuhi persamaan kuadrat itu artinya ruas kiri dan ruas kanan akan bernilai sama setelah x-nya diganti dengan bilangan tersebut. Nah, 3 kuadrat dikurang 3 dikurang 6 itu dia bernilai 0. Berarti di sini ruas kiri akan sama dengan ruas kanan. Maka dikatakan x sama dengan 3 itu adalah akar persamaan kuadrat dari x kuadrat min x min 6 sama dengan 0. Ini disebut juga jadi x sama dengan 3 itu akar-akar dari persamaan kuadrat x kuadrat min x min 6 sama dengan 0. Karena kalau x-nya kita ganti dengan 3, dia akan memenuhi persamaan kuadrat tadi. Jadi ruas kirinya akan sama dengan ruas kanan. Contoh satu lagi misalkan, Ibu punya persamaan kuadratnya adalah x kuadrat min 4 sama dengan 0. Kalau x-nya diganti dengan min 2, maka ini akan menjadi min 2 kuadrat dikurang 4. Min 2 kuadrat itu bernilai 4. 4 dikurang 4 di hasilnya 0. Maka ruas kiri akan sama dengan ruas kanan. Jadi, x sama dengan min 2 itu juga merupakan akar-akar penyelesaian dari persamaan kuadrat x kuadrat min 4 sama dengan 0. Nah, kita sekarang akan mencari akar atau penyelesaian dari persamaan kuadrat. Nah, untuk menyelesaikan persamaan kuadrat, jadi untuk menyelesaikan persamaan kuadrat, itu ada 3 cara.
Yang pertama itu adalah memfaktorkan. Yang kedua itu namanya melengkapkan kuadrat sempurna. Yang ketiga itu namanya menggunakan rumus. Ini karena koefisien dari x kuadrat dan x dan konstantanya adalah ABC, seringnya juga disebut rumus ABC. Nanti namanya dia rumus ABC. Nah, sekarang kita akan belajar yang pertama, yaitu memfaktorkan. Nah, untuk memfaktorkan, ini kita belajar yang pertama ya, sekarang dia memfaktorkan. Untuk memfaktorkan ini, kita menggunakan sifat faktor 0. Jadi kita menggunakan sifat faktor 0. Apa itu sifat faktor 0? Sifat faktor 0 itu jika untuk setiap bilangan, jadi untuk P dan Q bilangan real. Jadi P dan Q itu adalah bilangan real dan berlaku P dikali Q sama dengan 0, maka P-nya akan bernilai 0 atau Q-nya akan bernilai 0. Ini namanya merupakan sifat faktor 0. Jadi sifat faktor 0 itu untuk sembarang bilangan real P dengan Q, kalau dia berlaku P kali Q itu bernilai 0, maka cuma punya dua kemungkinan, P-nya bernilai 0 atau Q-nya yang bernilai 0. Contoh ya, contoh. Ibu contohkan ini satu aja nantinya. Jadi contoh, misalkan ibu punya di sini adalah x tambah 3 dikali x min 2 sama dengan 0. Nah, ini berarti kita misalkan x tambah 3-nya adalah P. Lalu x min 2-nya adalah Q. Maka ini dia seperti P kali Q sama dengan 0. Jadi x tambah 3-nya akan bernilai 0 atau x min 2-nya akan bernilai 0. Nah, jadi x-nya akan sama dengan min 3 atau x-nya akan sama dengan 2. Nah, inilah kita mau pakai, gunakan sifat faktor 0 untuk dia memfaktorkan. Nah, untuk memfaktorkan ini, dia ada bentuk-bentuk dari pemfaktoran. Jadi, kita harus lihat bentuk-bentuknya terlebih dahulu. Jadi, bentuk-bentuk dari pemfaktoran. Yang pertama itu adalah kalau A-nya sama dengan 1. Kalau A-nya sama dengan 1, maka bentuknya itu akan menjadi x kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Ini yang pertama kalau A-nya 1, sehingga bentuk umum tadi akan menjadi x kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Nah, bentuk ini betul sulang ya. Jadi x kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Ini akan difaktorkan menjadi x tambah m dikali x tambah n. Ini kita faktorkan jadi x tambah m dikali x tambah n. Nah, kalau kita gunakan sifat distributif, ini kita kalikan ke dalam. Jadi x kali x dia akan jadi x kuadrat, x kali n dia akan jadi plus nx, m kali x dia akan menjadi m kali x, ditambah m kali n dia akan menjadi m kali n. Nah, bentuk ini ibu sederhanakan jadi x kuadrat. Ini ada faktor yang sama x. Ibu keluarkan faktor yang sama x. Ini sehingga menjadi n tambah m kali x tambah m kali n. Nah, di ruas kirinya x kuadrat tambah bx tambah c. Di ruas kanannya menjadi x kuadrat tambah n tambah m kali x tambah m kali n. Berdasarkan dia kesamaan, yang variabelnya sama, dia akan bernilai sama. Ini sama-sama x kuadrat, sama-sama x kuadrat. Lalu di sini bx, di sini n tambah mx. Jadi kita punya nanti di sini n tambah m, atau boleh ditulis juga nanti m tambah n. Itu akan sama dengan b nilainya. Lalu c akan sama dengan m kali n.
Jadi ini akan sama dengan M kali N itu akan sama dengan C. Jadinya kita akan mencari dua bilangan M dengan N yang dijumlahkan hasilnya B yang dikalikan hasilnya C. Jadi bentuk ini ya. Jadi bentuk X kuadrat tambah BX tambah C itu akan difaktorkan menjadi X tambah M dikali X tambah N. Ini kita akan faktorkan dia seperti ini. Ini difaktorkan seperti ini. Ini faktorkannya ya. Dengan syarat tadi Ibu bilang, ini dengan M tambah N-nya hasilnya harus B dan M dikali N-nya hasilnya harus C. Contoh, Ibu berikan contoh di sini. Contoh, ya kan, kita akan memfaktorkan bentuk persamaan kuadrat. Kita lihat dulu ya di sininya ya. Jadi misalkan kita punya yang pertama itu adalah Ibu punya X kuadrat min 3X min 18 sama dengan 0. Ini mau kita faktorkan. Nah, difaktorkan berarti kita harus cari dua bilangan. Kalau dijumlahkan hasilnya harus min 3, itu hasilnya harus B ya. Kalau dikalikan itu harus hasilnya min 18. Nah, gimana mencari bilangan ini? Nah, kita mencarinya lihat faktor-faktor dari 18. Faktor-faktor dari 18. Abaikan dulu negatifnya di sini. Nah, 18 itu bisa dikalikan 1 kali 18, bisa juga 2 kali 9, bisa juga 3 kali 6. Ini yang harus kamu ingat. Nanti kalau ininya sudah terbiasa, ini boleh tidak ditulis lagi. Nah, kalau dia di sininya hasil kalinya adalah negatif, M kali N adalah negatif, maka M dengan N itu dia merupakan selisih. Jadi yang selisihnya adalah min 3. 1 dengan 18 itu selisihnya 17. 2 dengan 9 itu selisihnya 7. 3 dengan 6 ini selisihnya 3. Nah, karena supaya hasilnya min 3, maka di sini 6-nya yang harus negatif. Berarti kita pakai yang ini. Jadi di sini kita dapat nantinya ini yang kita pakai. Jadi M-nya akan min 6, N-nya akan 3. Jadi ingat ya, kalau hasilnya negatif kita cari selisihnya. Nah, jadi ini akan difaktorkan. Jadi difaktorkannya X kuadrat min 3X min 18. Itu akan difaktorkan menjadi X min 6 X plus 3 sama dengan 0. Nah, ini memfaktorkannya. Ini namanya sudah kita faktorkan. Kalau kita mau mencari akarnya, berarti tinggal kita gunakan sifat faktor 0, jadi X min 6 sama dengan 0, atau X plus 3 sama dengan 0. Ini akan menjadi X-nya sama dengan 6, atau X-nya sama dengan min 3. Contoh yang kedua, Ibu contohnya di sini aja ya. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua, itu misalkan Ibu punya di sini adalah X kuadrat tambah 3X min 28 sama dengan 0. Berarti di sini kita cari dua bilangan M dengan N. Kalau dijumlahkan hasilnya 3, kalau dikalikan hasilnya min 28. Abaikan dulu negatifnya min 28. Lalu kita lihat 28 itu bisa merupakan apa saja. Nah, kalau 28 itu bisa merupakan perkalian 1 kali 28, bisa 2 kali 14, bisa 4 kali 7. Karena ini perkaliannya itu merupakan min, M kali N itu dia merupakan hasilnya min 28, berarti yang ditanya selisih. Selisih, 1 dengan 28 selisihnya 27. 2 dengan 14 selisihnya 12. 4 dengan 7 selisihnya 3. Berarti kita pakai yang ini. Ini yang kita pakai. Karena ini hasilnya dijumlahkan harus 3, maka yang lebih besar nilainya positif. Jadi M-nya sama dengan 7, N-nya sama dengan min 4. Nah, ini tertukar M dengan N tidak jadi masalah. Sehingga dia difaktorkan itu jadi X pangkat 3 tambah 3X min 28 sama dengan,
kalau difaktorkan menjadi X tambah 7, X dikurang 4 sama dengan 0. Ini difaktorkannya seperti ini. Nah, kalau kita mau cari sampai akar, jadi X tambah 7 sama dengan 0, atau X min 4 sama dengan 0. Jadi X-nya sama dengan min 7, atau X-nya sama dengan 4. Contoh lain lagi, misalkan Ibu punya di sini ya. Ini Ibu buat di sini dulu. Contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, misalkan Ibu punya dia, tunggu bentar ya. Contoh yang ketiga adalah misalkan Ibu punya di sini, misalkan X kuadrat tambah 8X tambah 15 itu sama dengan 0. Berarti kita akan cari dua bilangan. Kalau dijumlahkan hasilnya 8, kalau dikalikan hasilnya min 15. Bukan min 15, hasilnya plus 15 ya. Ini plus 15, Ibu hapus dulu negatifnya. Jadi dia hasilnya harus 15. Ini Ibu hapus negatifnya. Nah, 15 itu merupakan perkalian berapa dengan berapa saja. Kalau kalian sudah mahir, ininya boleh tidak ditulis. Jadi 15 itu bisa 1 kali 15, bisa 3 kali 5. Karena M kali N merupakan bilangan positif, ini 15, maka yang ditanya adalah jumlah. 1 dengan 15 itu kalau dijumlahkan 16, 3 dengan 5 dijumlahkan 8, berarti ini yang kita pakai. Jadi kalau difaktorkan, X kuadrat tambah 8X tambah 15, itu difaktorkan menjadi, ini jadinya M-nya 3, ini N-nya 5 ya. Jadi X tambah 3, X tambah 5 sama dengan 0. Nah, kalau dicari akar berarti di sini X tambah 3 sama dengan 0 atau X sama dengan min 3. Ini langsung Ibu loncat ya, Ibu lewati satu langkah. Atau nantinya dia akan sama saja X sama dengan min 5. Ini satu langkah Ibu lewat. Contoh terakhir untuk A sama dengan 1. Misalkan Ibu punya di sini X kuadrat min 7X tambah 6 sama dengan 0. Berarti kita harus mencari dua bilangan. Kalau dijumlahkan hasilnya min 7, kalau dikalikan hasilnya harus plus 6. Nah, 6 itu perkalian berapa dengan berapa? 6 itu bisa 1 kali 6, bisa 2 kali 3. Karena ini adalah positif 6, kita berarti cari jumlah. 1 dengan 6 dijumlahkan 7, 2 dengan 3 dijumlahkan 5. Berarti kita pakai yang ini. Berarti M-nya, karena ini min 7, berarti dia akan jadi min. Dua-duanya min 1, N-nya sama dengan min 6. Maka bentuk pemfaktorannya jadi X kuadrat min 7X tambah 6 sama dengan, ini menjadi X min 1 dikali X min 6 sama dengan 0. Lihat ya. Jadi kalau dia M kali N-nya positif, kita cari jumlah. Kalau M kali N-nya negatif, kita cari selisih. Selisih nanti kamu lihat mana yang lebih besar, itu dilihat hasil M tambah N-nya. Nah ini jadi hasilnya X-nya akan sama dengan 1 atau X-nya akan sama dengan 6. Ini memfaktorkan kalau nilai A-nya sama dengan 1. Bentuk yang kedua, jadi ini tadi bentuk yang pertama ya. Jadi bentuk yang kedua, bentuk yang kedua itu dia punya bentuk adalah kalau A-nya tidak sama dengan 1. Maka ini akan menjadi tetap bentuknya AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Nah, ini bentuknya ya. Kalau tadi kan difaktorkan kita harus jadi bentuknya seperti ini. Ini juga dia sama. Ini juga sama. Ini difaktorkan dia akan menjadi bentuknya seperti ini. Ini Ibu tuliskan dulu sininya. Jadi AX kuadrat tambah BX tambah C, ini akan difaktorkan menjadi 1 per A dikali AX tambah M dikali AX tambah N. Ini kita faktorkan dia seperti ini. Ini kalau Ibu kalikan ke dalam, ini gunakan ya.
AX kali AX itu akan jadi A kuadrat X kuadrat. AX kali N itu akan menjadi A kali N kali X. Sekarang yang M. M kali AX itu akan menjadi A kali M kali X. M kali N itu akan menjadi M kali N. Ini kalikan ke dalam. Ini akan menjadi 1 per A kali A kuadrat kali X kuadrat tambah ini ibu kalikan 1 per A kali 1 per A kali N kali X ditambah 1 per A kali M kali X ditambah 1 per A dikali M kali N. Nah, sekarang kita kalikan di sini ya. Jadi 1 per A kali A kuadrat, 1 per A dikali A kuadrat itu akan menjadi A X kuadrat. 1 per A kali A itu jadi N kali X. 1 per A kali, ini lupa ibu tulis ada A-nya di sini ya. Nah, 1 per A kali M kali X tinggal M kali X. Ditambah ini M kali N bagi A. Nah, ini ada faktor yang sama. Jadi ini ibu tulis jadi AX kuadrat tambah N tambah M kali X tambah M kali N bagi A. Nah, berdasarkan kesamaan ruas kiri sama dengan ruas kanan, maka yang variabelnya X kuadrat, ini X kuadrat, dia sama-sama A. Ini yang variabelnya dia X, di sini di ruas kiri adalah B, di ruas kanan adalah N tambah N. Nah, C itu akan sama nilainya dengan M kali N per A. Sehingga ya, ini kesimpulannya. Kalau kita punya di sini itu bentuk AX kuadrat tambah BX tambah C, itu akan difaktorkan menjadi 1 per A. Ini jadi AX tambah M dan dikali AX tambah N. Ini kita faktorkan dia seperti ini. Jadi ini pemfaktorannya dia akan seperti ini. Ini yang kedua ya. Dia bentuk yang kedua untuk pemfaktoran. Tapi dengan syarat. Itu kalau M tambah N-nya hasilnya harus B, lalu M kali N, itu kan di sini nanti dia punya M kali N per A sama dengan C. Sehingga M kali N itu hasilnya adalah A kali C. Ini hasilnya A kali C. Contoh. Jadi sama ya, kita cari dua bilangan. Jadi kita cari dua bilangan, kalau dijumlahkan hasilnya B, dikalikan hasilnya A kali C. Contoh sekarang. Ini ibu tulis ya, masih dia di sini. Kita yang perlunya yang ini ya. Contoh, kita akan memfaktorkan kalau A-nya tidak 1 sekarang. Jadi contoh misalkan adalah yang pertama, itu kita punya 2x kuadrat dikurang 3x dikurang 5 sama dengan 0. Ini mau kita faktorkan. Berarti kita harus cari dua bilangan M dengan N. Kalau dijumlahkan hasilnya min 3, karena B-nya min 3. Kalau dikalikan hasilnya harus hanya 2, C-nya min 5. 2 dikali min 5. Berarti ini min 10. Nah, sudah sampai sini kalian sama seperti yang tadi. Kalau A-nya 1. Abaikan dulu negatifnya, berarti 10 ini merupakan perkalian berapa dengan berapa. 10 ini dia bisa 1 kali 10, bisa 2 kali 5. Nah, karena di sini hasil perkaliannya negatif, berarti dia minta selisih. Yang selisihnya min 3 itu adalah 2 dengan 5. Ini selisihnya min 3. Karena ini hasilnya min 3, maka nilai yang lebih besar adalah negatif. Jadi M-nya sama dengan 2, N-nya sama dengan min 5. Sehingga difaktorkannya akan menjadi seperti ini. 2x kuadrat min 3x min 5. Itu A-nya 2. Jadi 1 per 2. Jadi 2x. Ini M-nya 2 tambah 2 dikali 2x. N-nya min 5. Nah, ini sama dengan 0. Nah, sekarang ini 2x tambah 2, dia punya faktor yang sama. Sama-sama punya faktor 2. Keluarkan faktor 2.
Jadi setengah kali 2, ini tinggal X tambah 1. Ini menjadi 2X kurang 5, sama dengan 0. Nah, ini sekarang kamu lihat nih, setengah kali 2, itu hasilnya 1. Sehingga ini kalau difaktorkan menjadi X tambah 1, 2X min 5, sama dengan 0. Nah, perhatikan. Jadi kalau kita punya yang di sini, contoh 2x kuadrat min 3x min 5, itu difaktorkannya ini, yang terakhir jadinya. X tambah 1, 2x min 5 sama dengan 0. Kalau kalian sudah mahir, beberapa rangkah boleh kalian hilangkan. Sehingga akarnya menjadi x tambah 1 sama dengan 0, atau 2x min 5 sama dengan 0. Jadi ini x-nya akan sama dengan min 1, atau x-nya, ini 2x ya, sama dengan 5. Jadi x-nya akan menjadi 5/2. Contoh yang kedua sekarang. Contoh yang kedua, misalkan ibu punya bentuk adalah 4x kuadrat. Ini ibu punya ya, 4x kuadrat min 11x ditambah 6. Ini sama dengan 0. Nah, berarti kita cari dua bilangan. Kalau dijumlahkan hasilnya min 11. Kalau dikalikan, ini A-nya 4, C-nya 6. Dikalikan harus 24. Nah, 24 ini lihat, dia merupakan perkalian berapa dengan berapa. 24 itu bisa 1 kali 24, bisa 2 kali 12, bisa 3 kali 8, bisa 4 kali 6. Nah, kalau kalian sudah mahir, langkah ini boleh kalian lewati ya. Karena M kali N-nya ini merupakan perkalian bilangan positif, maka yang kamu cari jumlah, yang jumlahnya 11. Minnya biarkan dulu, jumlahnya 11. Yang jumlahnya 11, 1 dengan 24 jumlahnya 25. 2 dengan 12 jumlahnya 14. 3 dengan 8 jumlahnya 11. Berarti kita pakai yang ini. Karena hasilnya min 11, jadi M-nya akan min 3, N-nya akan min 8. Jadi bentuk 4x kuadrat min 11x tambah 6 itu difaktorkan akan menjadi 1/4, karena A-nya 4. Jadi 4x min 3 ini akan menjadi 4x min 8. Nah, yang punya faktor sama ini 4x min 3 tidak punya faktor sama. Ini punya faktor sama. Keluarkan faktor samanya 4. Jadi ibu tulis dulu ya. Jadi 1/4. Ini dikali 4x min 3. Ini kali 4. Ini jadi x min 2. Nah, perkalian sifatnya komutatif. Pindahkan 4-nya ke depan. Jadi 1/4 kali 4. Ini 4x min 3. Ini x min 2. 1/4 kali 4 hasilnya 1. Hingga difaktorkan menjadi 4x min 3. Ini x min 2. Jadi bentuk 4x kuadrat min 11x tambah 6 ini difaktorkan jadi seperti ini. Nah, ini sama dengan 0 ya. Ini sama dengan 0. Nah, ini kalau difaktorkannya dia seperti ini. Kalau kalian sudah mahir, boleh beberapa langkah dilewat. Ini baru memfaktorkannya. Sehingga akarnya itu dia akan menjadi, ini belum sampai akar ya. Jadi kalau dia cari sampai akar, berarti ini 4x min 3 sama dengan 0, atau x min 2 sama dengan 0. Jadi di sini 4x-nya sama dengan 3, x-nya sama dengan 3/4, atau di sini x-nya sama dengan 2. Contoh terakhir untuk bentuk yang kedua ya. Contoh terakhir untuk bentuk yang kedua. Misalkan ibu punya di sini contohnya itu adalah 7 ditambah 19x dikurang 6x kuadrat itu sama dengan 0. Nah, ini memang sudah persamaan kuadrat, tapi bentuknya tidak seperti bentuk umum. Boleh kamu pindahkan seperti ini. Min 6x kuadrat tambah 19x tambah 7 sama dengan 0. Nah, kalau kalian tidak mau A-nya negatif, boleh kedua ruas
kedua ruas kita kali min 1. Jadi kedua ruas ini nih, Ibu tulis seluruhnya, itu dikali min 1. Kita kali min 1, maka min 6 kali min 1 akan jadi 6x kuadrat, min 19x, min 7 sama dengan 0. Sehingga kita akan mencari dua bilangan. Kalau dijumlahkan hasilnya min 19. Kalau dikalikan hasilnya dia 6 kali min 7. Berarti dia akan menjadi min 42. Nah, abaikan dulu negatifnya. Berarti 42, ini ya, 42 itu bisa perkalian 1 kali 42. Ini kalau sudah mahir boleh dilewat ini ya. 2 kali 2, 1. Bisa juga dia di sini 3 kali 14. Bisa juga dia di sini 6 kali 7. Nah, dia minta karena ini negatif ya. Negatif itu berarti dia minta selisih. Selisih ini hasil perkaliannya kan negatif. Yang selisihnya adalah 19. Ini negatif. Perkaliannya min 42. Berarti dia minta selisih. 1 dengan 42 selisihnya 41. Ini selisihnya yang 19. Ini yang selisihnya 19. Jadi kita dapat nanti karena ini min 19, maka yang negatifnya akan min 21. Positifnya dia akan 2. Sehingga kalau difaktorkan, ini difaktorkan ya, ini akan menjadi 6x kuadrat min 19x min 7 itu difaktorkan menjadi 1/6. Di sini akan menjadi 6x min 21, 6x plus 2 sama dengan 0. Nah, sekarang dilihat nih, 6x dengan 2, faktor yang samanya 2. 6x dengan 21, faktor yang samanya 3. Jadi kita keluarkan di sini. 1/6 kali ini menjadi 3. Ini menjadi 2x min 7. Ini yang samanya 2 dikali di sini menjadi 3x plus 1 sama dengan 0. Ini perhatikan nih, 3 dengan 2 itu 6 kali 1/6. Ibu langsung tulis aja ya. Ini jadi 1/6 kali 6 itu dia hasilnya dia 1. Jadi ini akan menjadi 2x min 7 dikali 3x plus 1 sama dengan 0. Jadi 6x kuadrat min 19x min 7 difaktorkan menjadi 2x min 7 3x plus 1 sama dengan 0. Sehingga kalau kamu mau mencari akarnya, kita mau mencari akar, ini akan menjadi 2x min 7 sama dengan 0. 2x min 7 sama dengan 0 ya. Atau 3x plus 1 sama dengan 0. Ini menjadi 2x-nya sama dengan 7. X-nya akan sama dengan 7/2. Ini akan menjadi 3x-nya sama dengan min 1. X-nya sama dengan min 1/3. Ini untuk bentuk yang kedua, memfaktorkannya. Bentuk yang berikutnya itu adalah kalau bentuk yang ketiga itu dia kalau dia nilai C-nya 0. Nilai C-nya 0 itu bentuknya akan menjadi AX kuadrat tambah BX sama dengan 0. Nah, bentuk seperti ini mudah. Kamu tinggal keluarkan faktor yang sama. Dia sama-sama punya X. Jadi, ini dia difaktorkan, dia akan menjadi AX kuadrat tambah BX. Ini kalau dia bentuk sekunder ini, keluarkan faktornya X sehingga tinggal menjadi AX tambah B. Sama dengan 0. Nah, contoh Ibu punya misalkan di sini adalah 3x kuadrat tambah 5x sama dengan 0. Faktor yang samanya X keluarkan. Ini menjadi tinggal 3x tambah 5 sama dengan 0. Sehingga ini memfaktorkannya sudah seperti ini. Sehingga akarnya adalah X sama dengan 0 atau 3x tambah 5 sama dengan 0. Jadi 3x-nya akan sama dengan min 5, x-nya akan sama dengan min 5/3. Contoh yang lain misalnya, Ibu punya di sini misalkan di sini adalah 4x kuadrat tambah 6x sama dengan 0. Nah, ini boleh keluarkan juga selain faktor yang samanya x itu bilangannya juga ada yang sama. 4 dengan 6 itu mempunyai faktor yang sama 2. Boleh kamu keluarkan ini menjadi 2x. Sehingga di sini menjadi tinggal 2x tambah 3 sama dengan 0.
Sehingga 2x-nya akan sama dengan 0 atau 2x tambah 3-nya sama dengan 0. Sehingga x-nya akan sama dengan 0, 0 bagi 2 ya. 0 bagi 2 itu dia akan sama dengan 0, lalu 2x tambah 3 akan sama dengan 0, berarti ini jadi 2x-nya akan sama dengan min 3, x-nya akan sama dengan min 3 per 2. Nah, bentuk terakhir, Ibu ini contohnya 2 aja ya. Bentuk yang terakhir adalah kalau b-nya bernilai 0. Bentuk yang terakhir itu kalau b-nya bernilai 0. Sehingga persamaan tadi akan menjadi ax kuadrat dikurang c sama dengan 0. Nah, ini memfaktorkannya kita menggunakan sifat selisih 2 kuadrat. Jadi kita menggunakan sifat selisih 2 kuadrat. Jadi kalau ada bilangan itu misalkan Ibu punya di sini P kuadrat min Q kuadrat, itu dia difaktorkan akan menjadi P tambah Q, ini menjadi P dikurang Q. Ini faktorkannya menjadi jumlah dan selisih. Ini disebutnya selisih 2 kuadrat. Contoh misalkan dia seperti ini. Ibu punya contoh ya. Misalkan x kuadrat min 9 sama dengan 0. Nah, ini sudah x kuadrat 9 itu kan sama dengan 3 kuadrat. Bisa kita tulis jadi gini, x kuadrat min 3 kuadrat sama dengan 0. Ini sudah selisih kuadrat, jadi difaktorkannya menjadi x min 3, x plus 3. Ini tertukar jumlah dengan selisihnya tidak jadi masalah ya, karena perkalian bersifat komutatif. Jadi x min 3 sama dengan 0, atau x plus 3-nya sama dengan 0. Jadi x-nya sama dengan 3, atau x-nya sama dengan min 3. Contoh misalnya lagi yang kedua. Ibu punya di sini adalah 4x kuadrat min. Misalnya di sini adalah min 25 sama dengan 0. Nah, 4x ini kan bisa kita tulis jadi 2x kuadrat dikurang 5 kuadrat sama dengan 0. Ini jadi selisih 2 kuadrat. Nah, kalau kalian sudah bisa bagian ini dilewati, boleh tidak ditulis. Ini akan menjadi difaktorkannya menjadi 2x tambah 5, 2x min 5 sama dengan 0. Jadi 2x tambah 5-nya sama dengan 0, atau 2x min 5-nya sama dengan 0. Jadi x-nya sama dengan min 5 per 2, atau x-nya akan sama dengan 5 per 2a. Ini 1 langkah, 2 langkah Ibu lewat ya. Contoh yang ketiga, misalkan Ibu punya di sini adalah 2x kuadrat min 16 sama dengan 0. Nah, ini boleh kamu bagi dulu dengan 2. Karena ini tidak ada bentuk kuadratnya ya. Kamu bagi dengan 2 jadi x kuadrat min 8 sama dengan 0. Nah, 8 ingat sifat bilangan bentuk akar kemarin. Jadi ini x kuadrat itu min bisa kita tulis jadi akar 8 kuadrat. 8, akar 8 dikuadratkan itu 8. Sehingga kalau difaktorkan, ini difaktorkan dia akan menjadi x tambah akar 8, x dikurang akar 8 sama dengan 0. Ini akan menjadi x-nya tambah akar 8 sama dengan 0, atau x dikurang akar 8 sama dengan 0. Jadi x-nya sama dengan akar 8. Akar 8 disederhanakan dia jadi 2 akar 2 ya nantinya. Atau x-nya sama dengan akar 8. Oh, ini harusnya min akar 8. Berarti ini jadi min 2 akar 2. Sebentar, Ibu ganti ya. Ini Ibu ganti dulu. Ibu salah nulisnya. Ibu hapus dulu ya, biar ini harusnya jadi, yang ini Ibu salah tulis, jadi ini x-nya sama dengan min akar 8 atau sama dengan min 2 akar 2. Ini jadi x-nya sama dengan akar 8 atau 2 akar 2. Nah, ini bentuk-bentuk dari pemfaktoran, jadi ada 4 bentuk. Nah, kalau dia memfaktorkannya yang ditanya. Kalau ditanya hanya akarnya saja, hanya ditanya akarnya saja. Jadi jika mencari akarnya saja. Jadi
jika kita hanya menghitung akarnya saja. Jadi jika hanya untuk mencari akar. Ini Ibu hapus dulu ya. Ibu nulisnya salah. Jadi ini kalau jika hanya untuk mencari akar. Jika hanya mencari akar, selain cara 4 yang tadi, mencari akar, atau penyelesaian. Itu bisa dengan namanya cara bagan. Ibu nyebutnya cara bagan atau cara skema. Jadi bisa menggunakan cara bagan atau skema. Bagan atau skema ya. Ini namanya menggunakan cara bagan atau skema. Kenapa? Sebenarnya kita menggunakan sifat kalau A-nya tidak satu. Jadi kalau bentuknya AX kuadrat tambah BX tambah C, ini kan tadi difaktorkan menjadi 1/A. Ini akan menjadi AX tambah M. Lalu ini akan menjadi AX tambah N. Itu akan sama dengan 0. Sehingga 1/A-nya itu kan tidak mungkin dia 0 karena A-nya nggak bernilai 0. Jadi tinggal AX tambah M. Itu bernilai 0. Atau AX tambah N itu bernilai 0. Jadi M-nya itu adalah, ini ya, salah Ibu tulis ya, sebentar. Kita mau mencari X-nya. Sehingga AX-nya akan sama dengan min M. Jadi X-nya akan jadi min M dibagi A. Atau bisa kita tulis jadi M per min A. Ini AX-nya akan sama dengan min N, jadi X-nya itu jadi min N dibagi A, atau bisa kita tulis jadi N dibagi min A. Nah, sifat bagan atau skema kita gunakan yang seperti ini. Jadi, dia akan kalau kita punya persamaan AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, kita akan mencari perkalian dari A kali C. Lalu A kali C ini kita akan mencari M dengan M. Nah, akarnya itu tinggal dibagi min A. Dengan M tambah N-nya harus B, itu sama dengan B. M kali N-nya sama dengan A kali C. Sebenarnya sama aja dengan cara yang kedua tadi. Ibu kasih contoh satu ya. Misalkan Ibu punya di sini adalah, ini Ibu punya X kuadrat min 7X plus 12. Ini contoh yang pertama ya. X kuadrat min 7X plus 12 sama dengan 0. Berarti ini kalau dikalikan, 1 kali 12 itu 12. Nah, kita akan mencari, ini nggak Ibu tulis ya. Seharusnya kalau kamu sudah mahir tidak tulis nggak apa. Jadi, kalau dijumlahkan hasilnya harus min 7, kalau dikalikan hasilnya harus 12. 12 bisa 1 kali 12, bisa 2 kali 6, bisa 3 kali 4. Karena ini positif berarti yang jumlah. Jadi kita pakai yang 3 kali 4. Jadi M-nya akan 3, N-nya akan 4. A-nya 1 berarti dibagi min 1. Ini bagi min 1. Sehingga ini akan kita dapat hasilnya min 3. Ini hasilnya akan min 4. Jadi akarnya, kita kan hanya nyari akar. X-nya sama dengan min 3. Atau X-nya sama dengan min 4. Ini dia contohnya. Seperti ini. Oh, salah tulis Ibu sebentar. Ini hasilnya min 7 ya. Berarti ini harus min 3, min 4. Jadi X-nya akan dapat 3 atau X-nya akan dapat 4. Maaf Ibu lupa, ini hasilnya min 7. Jadi ini hasilnya dia 3 atau hasilnya dia 4. Jadi ini hasilnya 3 atau 4 ya. Salah tulis Ibu. Itu hasilnya min 7. Nah, contoh yang kedua. Misalkan Ibu punya 2X kuadrat min 5X min 7 sama dengan 0. Ini dikalikan 2 kali min 7 itu min 14. Berarti kamu cari dua bilangan, kalau dijumlahkan min 5, kalau dikalikan 2 kali min 7, min 14. Nah, 14 itu bisa 1 kali 2, 1 kali 14 bisa 2 kali 7.
Karena ini hasil perkaliannya negatif, berarti kita selisih. Selisihnya berarti 2 dengan 7. Karena hasilnya min 5, berarti yang besar nilainya negatif. Jadi min 7, ini 2. Min 7 dengan 2, kalau dijumlahkan min 5. Dibagi A-nya 2, berarti dibagi min 2. Dibagi min 2. Sehingga didapat ini min 1, ini didapat 7/2. Jadi nilai X-nya, nilai akarnya, jadi kita dapat akarnya adalah X sama dengan min 1 atau X sama dengan 7/2. Nah, mudah-mudahan sampai sini kalian mengerti semua bentuk umum dari persamaan kuadrat dan dengan juga cara memfaktorkan persamaan kuadrat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.